warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim. Fasallimna ya Allah min afatid dunya wa fitnatiha birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana li'ulumihima amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah duhur rahimakumullah, mari sejenak sama-sama kita mengulang kaji kembali beberapa nasihat daripada para ulama-ulama sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithaluhu ma urwiya anna rajulan qala li Abi Sa'id al-Khudri awsini qala alaika bittaqwallah azza wa jalla fa innaha ra'su kulli khairin wa alaika bil jihadi fa innahu ruhbaniyatul islami wa alaika bil qur'ani fa innahu nurun laka fi ahlil ardi wa dzikru laka fi ahlis samai wa alaika bis sumti illa min khairin fa innaka bidzalika taghlubu syaitan. Mohon maaf, kami informasikan kepada jemaah yang bawa mobil Avanza Silver dan Brio hitam dengan plat 1857 harap dipindahkan karena jemaah ini lewat. Baik, terima kasih. Dan misalnya nasihat itu lahma yang diriwayatkan orang bahwa sungguh seorang laki-laki berkata ia bagi Abi Sa'id al-Khudri, ya Abi Sa'id, ausini, nasihati olehmu akan aku. Qala, lalu Sa'id al-Khudri berkata, alaika bittaqwallah azza wa jalla. Nasihat daripada Sa'id al-Khudri yang pertama, lazimkan olehmu dengan bertakwa kepada Allah. Fa innaha ra'su kulli khairin, maka bahwa sungguhnya takwa kepada Allah, ra'su itu sumber utama, kulli khairin tiap-tiap kebaikan. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Syekh Sa'id al-Khudri lalu meminta nasihat. Kemudian Syekh Sa'id al-Khudri menasihati laki-laki tersebut. Kata beliau, bertakwalah engkau kepada Allah, karena sumber utama, sumber pokok akan mewujudkan tiap-tiap kebaikan yang lain itulah dengan bertakwa kepada Allah, itulah dengan takut kepada Allah. Orang tidak akan mencuri bila mana takut kepada Allah. Menyaya kepada manusia nyohana seberapa,
Karena bak manusia manteng je tamu saham. Tapi menyaya kepada Allah karena Allah maha melihat. Allah maha mengetahui dimanapun kita bersembunyi. Maka takut kepada Allah sumber akan melahirkan kebaikan yang lain. Maka ketika seorang laki-laki mendatangi seorang ulama sufi bernama Syekh Hasan Basri, bertanya laki-laki tersebut, apa yang hendak aku lakukan sehingga aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawab Syekh Hasan Basri, yang perlu engkau lakukan memikirkan seolah-olah Allah sedang mengawasimu dalam setiap gerakan. Dan wasiat daripada Syekh Hasan Basri. Dan bila mana engkau ingin berbuat maksiat, silahkan, tapi ingat, engkau harus mampu menghadapi azabnya Allah. Jadi takwa kepada Allah Ta'ala itu merupakan sumber pokok untuk melahirkan kebaikan yang lain. Yang kedua kata beliau, wa alaika bil jihad, lazimkan olehmu dengan jihad. Maka bahwa sungguhnya jihad ruhbaniyatul Islam itu paling berharga bagi agama Islam. Apa yang dimaksud dengan jihad? Yang dimaksud dengan jihad kan bom bunuh diri, salah anda. Yang dimaksud dengan jihad adalah menanggung segala beban. Jadi ketika kita sanggup menanggung berbagai macam beban atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu paling berharga bagi Islam. Urang tengku akan getim peremun agama menyeurangnya meperemun drawa ke drawa, menyadrawa gehana gepakawa, nyan keluarga merah-rah agama lebih elok. Kena kenurung Tuhan nyan tan temayang pakon ukai panjang ukai alam muka rupa muka menghantu kena ke orang tua. Berarti menyadrawa merah lain merah nunggu. Maka sanggup menanggung beban terhadap kehidupan diri pribadi, sanggup pula akan menanggung beban dalam mewujudkan kesabaran menghadapi musibah dan sabar dalam ibadah. Menyebab perkara ubud han mampu le getanyo tak tanggung beban, bak masalah ubud han mampu getanyo sabar, bak masalah raya lebih helam nunggu. Maka yang kedua kata beliau, jihad menanggung beban itu merupakan paling berharga. Wa alaika bil Quran. Yang ketiga, lazimkan olehmu dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengkajinya. Lazimkan olehmu dengan Al-Quran. Fa innahu nurun laka fi ahlir ard. Maka bahwa sungguhnya Al-Quran itu nur bagi engkau pada ahli bumi. Al-Quran itu akan menjadi pemandu bagi engkau dalam menjalani kehidupan dunia, karena dia itu hudan lil muttaqin. Karena Al-Quran itu syifa'u wa rahmah, petunjuk bagi orang yang bertakwa, penyembuh dan rahmat. Yang kedua, wa dzikru laka fi ahli sama. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan disebut-sebut bagi engkau pada ahli sama. Artinya dibanggakan oleh para malaikat.
di dunia karena mereka melazimkan diri dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi petunjuk baginya. Para malaikat membanggakan orang tersebut di hadapan para malaikat yang lain karena hamba itu senantiasa dengan Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, bila mana engkau jadikan Al-Quran sebagai imammu, maka Al-Quran itu akan membimbingmu ke surga. Tapi bila mana engkau jadikan Al-Quran khalfa dhahrihi, di belakangmu ataupun menjadi makmummu, maka ingat, Al-Quran itu akan mencampakkan dirimu dalam neraka. Kemudian wa alaika bisumti. Yang keempat, lazimkan olehmu bisumti, artinya dengan diam. Kenapa demikian? Fa innaka bidzalika taghlubu syaitan. Maka bahwa sungguh engkau dengan sebab demikian diam, taghlubu, engkau akan mengalahkan syaitan. Illa min khairin, kecuali daripada kebaikan. Yang selanjutnya kata beliau, sering-seringlah diam, sering-seringlah sedikit berbicara. Bila tidak ada yang bermanfaat, maka lebih bagus adalah diam. Ketika engkau diam, sama dengan engkau telah mengalahkan syaitan. Karena le urang musibah tengku ngan tegah pegah ba tengku. Hana pupu bata dua le ketunjuk ka kenang tumbuk bagop. Datang yang bawa tumbuk pak ngapoi bahasa cukup kata. Pakon han ka bantu le ka utiban udip cukup sayang tu menyertar tadi hai de bantu tunggu. Bahasa hana betul sagai. Watai pegah ba dige to tadi ngo. Binasa urang ngan tuto tunggu. Gadah ngan urang ngan tuto, jet kepake urang ngan tuto, hame ikan dan legop ngan tuto. Maka tutur kata itu merupakan satu kesempatan bagi syaitan untuk menggodanya manusia, sehingga si manusia terus menerus di dalam kesalahan. Sulit ngan tuto, fitnah memfitnah dengan tutur, ngupat juga dengan tutur kata. Maka bahasanya bahaya. Ketika kita banyak diam, maka mampu kita kalahkan syaitan. Artinya sedikit ruang gerak bagi syaitan dalam menggoda kita. Maka orang yang diam, kata beliau, adalah termasuk orang yang mengalahkan syaitan, kecuali pada masalah kebaikan. Nyodak le pegahabah nak apa? Karena demi kebaikan, mengatakan nasihat, ilmu pengetahuan dan sebagainya, hanya hana masalah. Kasaboh nasihat, nyan nasihat daripada Sa'id Al-Khudri. Wa qala rajulun, dan berkata seorang laki-laki li Hasan, artinya bagi Hasan Basri, ausini, wasiatkan olehmu akan aku. Jadi datang seorang laki-laki kepada Hasan Basri meminta nasihat kepada beliau. Maka jawab Hasan Basri, faqala a'idza amrallah ya'iddukallah. Singkat, padat, jelas. Apa kata Hasan Basri? Pentingkan olehmu akan urusan Allah, niscaya Allah akan mementingkan engkau. Agungkan olehmu akan urusan Allah, niscaya Allah akan memuliakan engkau. Artinya, dahulukanlah kepentingan agama, maka kepentingan engkau akan tercukupi dengan sendirinya. Jika lenduku ulama nagasian, ulama na murah-rah, urung taat na murah-rah, hana tu. Bila mana kita mementingkan urusan Allah, mendahulukan urusan Allah, urusan kita semuanya ditanggung oleh Allah.
Makanya kata Hasan Basri, dalam kehidupanmu a'idda amrallah, utamakan urusan Allah. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa itu may yattaqillah? Amanu wa amilus salihah. Senantiasa kita beriman kepada Al-Quran, kepada malaikat, kepada Allah, kepada akhirat, kepada siratal mustaqim. Wa amilus salihah, senantiasa berbuat kebaikan. Maka may yattaqillah itu semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Masalahnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah, apapun bentuk masalahnya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak akan pernah dia sangka-sangka. Artinya seberapapun hutangnya, maka Allah tetap akan memberikan jalan keluar untuk melunasinya. Maka karena Allah yang melahirkan kesusahan bagi kita, Allah pula yang akan mampu menyelesaikan kesusahan tersebut. Allah yang melahirkan beban bagi kita, maka hanya Allah yang mampu menghilangkan beban tersebut. Makanya ketika legetanyo timbul berbagai macam problem dalam kehidupan, tak lapor ba Allah. Cara lapor bagaimana? Itulah may yattaqillah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Baik lapor cuma dengan doa. Pada 2 rakaat sembahyang duha. Jangan mu doa leje mi tengah han cocok laporan dukungan pemberian. Jadi bu cocok, bu sesuai. Kemudian waqala Luqman li ibnihi, dan berkatalah Luqman bagi anaknya, Luqmanul Hakim. Inilah seorang manusia yang bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan beliau dalam Al-Quran. Beliau menurut sebahagian riwayat seorang hakim pada masa Nabi Allah Daud alaihi salam. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan beliau adalah orang saleh, orang yang taat pada masa Nabi Allah Daud, bukan seorang hakim. Kalau dalam Al-Quran, ya bunayya la tasyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau syarikatkan Tuhan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu mensyarikatkan Allah itu la dzulmun adzim, itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka Luqmanul Hakim berkata bagi anaknya, "Nya bet telah mupom yang deku wasiat kan kon ke kamu kemenan. Nya wasiatnya ke getannya geriwayatkan oleh Imam Ghazali kembali di dalam kitab beliau Ihya. Jadi nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya ini merupakan nasihat untuk kita. Apa nasihat beliau? Ya bunayya, wahai anakku, zahimil ulama birukbataika, bergabung olehmu, zahim bersedaging, bergabung olehmu akan ulama dengan luar lutut engkau. Nyokinaya, artinya rapatkan dirimu dengan para ulama, berteman olehmu dengan akrab, bit-bit tapi rapat derawangan perti ulama. Jadi geyo mengan le katanya ngan urang malim. Wala tujadilhum, dan jangan engkau berbantah-bantahan akan mereka. Fayam kutuka, maka membenci atau mengutuk atau memarahi ia akan engkau. Jadi ketika engkau dekat dengan ulama, baik berbantah-bantahan, menyeka gepegah baik laganya. Baik tanya yang pun masalah mai lu kok trip ke menan, baik menan ke ulama. Jadi bengeh ke getanyo gadah keberkatan ilmiah tu. Jadi berapat getanyo dengan para ulama. Karena menyerapat dengan perti urung malim tu. Baik ilah di akhirat idonya kan kalahi rahmat tu. Menyata ngurung malim. Itanyo rapat ngurung malim. Bak kauri mantang tajak rabineh tabak agaknya taduk nyan beda dengan tabak getanyo pada ujung tu. Nya idonya kan kalahi. Apalagi di akhirat.
Maka dekatkan olehmu dengan ulama, kata beliau. Wa khud minad dunya balaghaka, dan ambil olehmu daripada dunia akan kebutuhan engkau. Kemudian wa anfik fudula kasbika li akhiratika, dan nafkahkan olehmu akan kelebihan usaha engkau bagi akhirat engkau. Nyo thang yang haitim tamong thang. Nyo thang melawan dengan kita nyo bejut. Di Luqmanul Hakim legata taco bekal idonya nyo hanya sebatas kebutuhan kata mentang, sebatas kepake untuk menutupi aurat, sebatas untuk makan kadar hari ini. Yang lebih daripadanya jadikan sebagai tabungan kata untuk akhirat. Bangka karah hidup sang yo. Nyotang karah hitim. Maka kata beliau, ambil dunia balaghaka sebagai kebutuhan, bukan keinginan. Maka beda kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan, kadar yang dibutuhkan. Kalau keinginan, walaupun tidak butuh, tetap berkeinginan. Kumpul, butuh tan. Lagi kejadian bak rumah-rumah, urung-urung kaya kena lamari. Gelah na yang cukup halo, gelah tu pun membawa dalam. Macam gelah na model. Dari yang paling rayu sampai yang paling halo, dari yang paling bulat sampai yang paling puat sagau. Macam model na yang kepakai amdegotan. Dan termasuk nunggu. Yang termasuk menyanyiakan tinya. Nyan hana sigran ni duknya na model gajah, hana pur-pur model tu. Maka dia gekun hana jajah rumah long tu. Hana jajah tanya orang mian tak koi grop pam bertuh sabah kam tibah ka. Hana jajah tu. Sia-sia man tu mian. Nya karena mengikuti syahwat, igopna itu kemunacin. Maka kata beliau Luqmanul Hakim kepada anaknya, ambil dunia balaghaka kadar kebutuhan. Yang menyelaganya hana tu tahu dep nunggu. Kebutuhan kita nyok kata buah perut tak kai. Pernah dua buah perut nunggu. Na urang panjuh makanan 3 panjuh 2 buah perut han tak buah perut nunggu. Halat. Maka ambil dunia kadar kebutuhan. Yang lebih menyebahasa lain investasi untuk akhirat. Ya, pegat deposit, sedekah, wakaf dan sebagainya. Tiba ai setuju tu. Tang berat becun. Nyo berat ni ho. Nagalan. Makanya urang awai hana susah udep tunggu. Hana susah. Kemudian wala tarfidid dunya kulla rafdin. Jangan engkau runtuhkan dunia tiap-tiap reruntuhan. Fatakunu ayalan, maka adalah engkau itu terbeban orang. Wa ala a'nakir rijal kilan, dan di atas segala leher laki-laki akan terbebani. Hanjut sit lagi tanya kubah dunia 100% hanjut tunggu. Hai lu kerja, kau pun dah kerja mah Allah punya gebir rezeki, kena sih rezeki. Ya, hana kerja sepuh pi, hana usaha sepuh pi. Nyan hanggebi dalam agama. Hidup kita yang dapat membebani orang lain itu tidak baik menurut agama. Walaupun itu seorang ayah yang dapat menyebabkan terbeban anaknya, ataupun seorang anak yang menyebabkan terbeban ayahnya, lebih-lebih lam hanagat seorang suami yang terbeban istrinya. Nah, hanagat tunggu. Dia ke belah handai perumah kana perumah pegawai menyuk-menyuk ba perumah. Dia ke belah menyuk kape rokok lah. Ai hanagat tunggu. Jadi udep lagi tanya hana perumun le ke dunia mu bacut pi. Tiba hana ada perumun ke dunia man tau udep lan dunia tunggu. Maka menyana urang kun tegat hati yok dunia. Hati pada dan tiup akhirat man tai dunia. Baru jot tiup akhirat menyuk tanya ka di akhirat ji. Karena semua yang ada di dunia itu dunia namanya.
Mentang yang tak buat dalam dunia, yang gekun dunia. Cuma dunianya na dua. Nah, dunia itu hanya sebatas bermanfaat di dunia. Ada dunia itu bermanfaat di dunia, menguntungkan pula di akhirat. Maka yang menguntungkan di akhirat tidak dikategorikan kepada dunia, walau terjadi di dunia. Semayang dunia, pakan dunia, akan ada pembuat dunia. Puasa dunia. Kenapa? Karena kita kerjakan di dunia. Tapi karena menguntungkan untuk akhirat, maka tidak dikategorikan kepada dunia. Jadi baik kebah mendum. Anak tu hanali kerja, tinggal merati-rati tak kai. Ujung buam dah ada bakam, tapeng 2000. Anjur yan. Hanagot dalam agama yan. Udip katanya membebani hati hagapnya hanagot udip terengku. Pakon menyegetanya udip menyebabkan terbeban orang lainnya akan melahirkan keburukan yang lainnya. Ujung-ujung kau sidra alam sagau, ujung-ujung ka bengeh ke dra ke gap. Nyan ban ni ji. Nyauranya yujak baji, nyawa tetajak mi permuntannya, dia ka bengeh ke gap hanam pupu. Nyan ban. 20,000 aku lah ke hai bi kau ke gap. Nyamban orang je yu dukung roy bang kalewat sapu haijo ya, karena katanya yang kenyan galak mudah watet mudah haijo bengeh maka di hanagat hidup yang menyebabkan terbeban orang lain itu tidak bagus. Kemudian kata beliau wasum sauman yukasiru syahwataka wala tasum sauman yadurru bi salatika, dan puasa olehmu akan suatu puasa yang mampu memecahkan syahwatmu, dan jangan engkau berpuasa akan berpuasa yang memudaratkan salatmu. Puasa itu bagus karena mampu mengendalikan syahwat, keinginan nafsu. Tapi baik sampai puasa ni katanya dengan sebab puasa tu semayang hai. Pakah hana semayang lemah tak tahan hai lemah wudu. Oh nyanja menan. Gara-gara puasa Senin Kamis tu semayang nale lemah tak tahan. Jadi leho kai piung bahasa asai tak mau main can. Lemah tak tahan. Yang penting puasa le. Karena puasa mengendalikan nafsunya salah tunggu. Jadi puasa bagus. Karena dengan puasa itu mampu memecahkan keinginan hawa nafsu. Tapi jangan sampai puasa itu dapat meninggalkan salat karena terlalu lemah. Nya puasa sunat perlu pegahkan puasa wajib. Puasa sunat. Jadi baik sampai gara-gara puasa sunat tu sembahyang haile, nya karela. Karena kata beliau, fa inna salata afdalun minas saumi. Karena salat itu lebih afdal daripada som, daripada puasa. Lebih utama salat daripada puasa. Kemudian wala tujalis safiha, jangan engkau duduk dengan orang bodoh. Ya, negalan. Hangga bidu aku tanya ngau rumbangai ni. Tinggal ulun tuan surah gure getanya tutup ijenip. Nyan bodoh, nyan istilah beliau virus melebihi corona kata beliau. Virus yang paling bahaya virus kebodohan. Kan virus corona tunggu. Virus kebodohan. Virus bangai ko bahaya. Maka dia cukup sakit dengku menyagetanya ipengut le urang bangai tunggu. Ipengut le urang carangnya wajar tunggu. Mia ipengut le urang bangai ko sakit tunggu. Tahu pengut apa je kapan lewat apa bangai pengut. Cukup sakit tunggu. Urang bangai pengut tu. Maka hangga bidu ngurung bangai. Makna tidak boleh duduk dengan orang bodoh. Kan artinya hanjat taduk mesiga ke menanfung. Jangan kita jadikan orang bodoh itu sebagai konsultan ke katanya. Ngentan konsultasi. Ngenji. Ya, ngurung bangai ada pegang konsultasi. Jadi dua mentang. Nama puasa depu kebetulan nawai katanya dua bagi dia kopi kadang. Itu biar ji. Dua ji hikanya. Mereka bedah haju. Hanjat cid. Hana menghormati gap. Tak kau banding bodoh dah dicok dah pamir orang wadon hana yum thagai ke kena kam tu bala urang bangai tu urang bangai sabab urang bangainya
Kebanyakan apa yang dia lakukan menurut dia itu benar. Namanya saja orang bodoh. Paling bahaya urung bangai niku. Urung bangai je tak puluh pada kita nyaw hai tamong ata roi tan je. Karena urung bangai kesering lolok lentua ulang-ulang. Orang bodoh itu tidak mengetahui dirinya bodoh. Hana dia pun dengu. Nyan menyata pegah haji bangai kau berapa bangai? Hai apa bangai? Ini cukup bangai. Dah bukti urung bangai hana getepu dro bangai. Andai kata menyo getepu dro bangai katrok bat tempat ia beut. Gehadiri tempat-tempat pengajian itu orang yang sudah mengetahui dirinya bodoh, dirinya kekurangan ilmu. Maka gebuh bandingan urung bangainya lagi urung pungo tunggu. Urung pungo hana getepu dro pungo tunggu. Nyen cijak ba urung pungo takun kah pungo ikut ikah ke pungo ke cijak tu. Hai peteh droi pungo tunggu. Seandainya orang gila itu mengetahui dirinya gila, hana payah tapangke ataba ke rumah sakit jiwa. Isi top gudroi mata ambulan, hai kapu ilong ka ba si awan daceh gun. Maka hana urung pungo ke jak rumah sakit jiwa tu. Hana. Pakon hana itu podro pungo. Nya tak masalah. Maka kata guru-guru kita, sebagaimana urung pungo payah taikat jaro gaki taba rumah sakit jiwa, yang kemenan dak pelaku urung mangai taikat jaro gaki taba balik-balik pengajian. Mahantro tu. Karena orang yang mengikuti majelis taklim adalah orang-orang yang cerdas. Sekurang-kurangnya mereka sudah cerdas mengetahui dirinya bodoh. Kaji ile. En gedepu dro bangai yang kacara ngegun. Munya gedepu dro carang nyen bangai. Maka tah hurung bangai yang tepu dro carang. Tah hurung carang yang tepu dro bangai yang kenyan. Maka semakin tapi kedro carangnya semakin bangai ya jojunya. Semakin kita menganggap diri kita bodoh, itulah orang yang semakin cerdas. Karena ngan dapeki bangai-bangai tak minta ilmu. Maka baik duduk ngurung bangai. Baik duduk konsultasi. Karena kesimpulan ataupun ide yang diberikan oleh orang bodoh, nyo pasti merusak. Bata cerita bagi nyo hanapa sagaronya pekon purmoh do ko thalei tuntut yang kengkang katu puak le joko de nya kerja solusi menyolong-long ka berusaha ka kuglong kedah yo moh ikut maka cukup pas solusi ni kada apa ni je kebuatnya maka di be tak konsultasi dengan rumah ngai tu mesti bahujung lalu kata beliau apa kata Luqmanul Hakim wala tukhallit dal wajhaini ya jangan engkau bergaul akan orang yang memiliki dua muka. Menyekeng katanya bahasa Aceh pun tak bobe dua jam. Gejak redeh pingan ke betul hanya tak pakai ya ni model-model lagi je nanti hanya tak pakai gejak rasa goji yang kenyan ke tak tegah fitnah saja emang dua le ganyan berkoalisi ganyan nyan bubai dua jamnya itu nyakon aja pakai dua muka itulah contoh kaum munafik. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita wa idza laqul ladzi ya na amanu qalu amannanya ya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka itu berjumpa dengan orang yang beriman, mereka itu berikrar di hadapan orang yang beriman. Kamu lagi kata hasid, kamu urung iman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berpaling kepada syaitan-syaitan mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka yang sama-sama kafir, qalu, mereka berkata, inna nahnu mustahzi'un. Yang kamu katakan menonyan sebatas olok-olok. Ya, ni kalau merempuk redih ilong yang kebelah drawana. Apa ni hal lain? Kan drawana dari ubud dengan bersama ya kaile. Merempuk rono apa ni? Yang ilong hanam ya kene yang ke drawana tak kai. Nyah nya pakai tunggu. Nya laulai peng tak baik. Nya na laulai. Yang cukur lah tunggu. Yang cukur lah. Nyonjok ke nasihat yang utama ile kepada pengurus-pengurus partai nya tegak-tegak musibah hujung ni. Nya bobe 2 jam nya kengon. Kemudian waqala aidan, berkata pula Luqmanul Hakim bagi anaknya, li ibnihi bagi anaknya, ya bunayya, wahai anakku,
la tadhak min ghairi ujubin. Jangan engkau ketawa daripada ketiadaan takjub. Menyehana sesuatu yang gata kagumi nyen bek takem. Bek hana pupu kakem tidra wale katanya. Padahal lucu tan. Nya hirum pengondeh. Jadi harus sesuai antara kem dengan asbab wujud kem. Bek raya kem dengan asbab ji. Asbab beo tak kem bek raya. Jadi harus sesuaikan. Artinya mampu katanya menyesuaikan sesuatu dengan sesuatunya yang perlu kena pegah. Bek raya kem dengan lucu. Bersantut antara lucu dengan kem. Lucu pacu tak kai kem bek raya. Lagi karena iwo cucu rumah kan nya kala kejadian pare hana lucu karena cucu gro-gro cuma be hana mangat ngam mak ji kan mak ji kagak kem kagak tanya nek tak kem dia ju be hana moh lucu hana seperti ji hana god yan mupegat-pegat atra mupegat-pegat hana god. Kemudian wala tamshi fi ghairi arbit, dan jangan engkau berjalan pada ketiadaan tujuan. Honyan hom kalau jak-jak ile satu pun untuk nama kalian sesuatu ke ketajak kenan. Nya je ke buat tunggu yan. Urung wet hana moh tujuan kan. Nya hana god tunggu yan. Honyan hom nya kamu jak aju ile. Untuk tak kalau yang teruk-teruk nya hana god tunggu yan. Tadi sebelum melakukan perjalanan tetapkan dulu tujuan ke mana. Tujuan wet tu ku amnya wet kamu tabat sai. Nya hanagat aku. Jadi benar tujuan ni mah hanagat. Wala tas'al amma la ya'nika, dan jangan engkau bertanya daripada sesuatu yang tidak mementingkan engkau. Menyahana perlebek tebanyang. Hana perle lagi tanya kepada temanyang bak ganyan, maka baik temanyang. Jadi kita tanyakan sesuatu yang penting-penting mentek. Artinya apa? Na yang terkadang tengku wate getanyo temanyang bak siradra urang memang leganya genuk tham matanyan hanje gejawab ngan gara-gara tanyo temanyang karoh gemutulen tu berarti menyebabkan dosa orang karena kita leganya ti genuk tham bak urang genuk jak bak sabuh tujuan hana genuk pegah sapat pi kata tanyang leganya perlihatan tepu pi hai hoyan. Nah, si genuk tham namanya saja rahasia, hana gepegah. Muka sulit tu, berarti terjadi sulit gop gara-gara apa? Gara-gara tanya, maka baik teman yang rata yang hana penting. Teman yang mentang yang penting-penting. Makanya menyahana penting baik teman yang kampung. Tapi hana gocit menyenau urun temayang tatanyang baganya na pentingnya yang penting ku jauh ke hana gocit. Cuma orang yang bertanya harus paham nyawan na manfaat pu hana be hana mu pupu kata banyak itu juga kok terengnya ya tekan basa-basi kan pun pegatnya nanti kan ada pun tengah getot bro pun nayang ini sering kita yang sering datanya ngan tahu aja sekarang tu rumah gili kau upur dayang untuk hana kejiwa buta ke kau tahu gili kau ka pakelam nak lah jadi hana perlebe tu banyak nunggu tu banyak mentang yang perle ya hana perlebe. Kemudian wala tudayyi' malaka wa tuslih mala ghairika, dan jangan engkau sia-siakan akan harta engkau dan engkau memperbagus akan harta lain engkau. Harta diri kita sendiri kita sia-siakan. Hana terjaga, hana terpermen harta draw. Menye harta gop cukup gop terawat. Yo hana gop menang. Pakiban maksud harta draw dan harta gop nya hompum. Fa inna malaka ma qaddamta wa ma la ghairika ma tarakta, maka bahwa sungguh harta engkau itu yang telah engkau dahulukan kepada akhirat, dan harta selain engkau itu yang engkau tinggalkan. Yang dimaksud dengan harta kita itulah harta yang telah kita investasi untuk akhirat, harta yang telah kita bersedekah, wakaf, hibah dan sebagainya, itulah harta kita. Sedangkan yang dimaksud dengan harta orang lain, harta yang kita tinggalkan di dunia ketika kita meninggal, itu harta orang.
Nyan ban bandum yang takubahnya milik gop nyan. Hana jikut katanya wa kedeh alam kubur. Makanya kata Rasulullah, yattabi'ul mayyitu, akan mengiringi mayat 3 perkara. 2 perkara akan kembali pada tempatnya, 1 perkara akan bersama mayat. Yang 2 perkara akan kembali kepada tempatnya, ahluhu wa maluhu. Yang pertama kerabatnya, keluarganya, istri, anak dan sebagainya. Dan yang kedua hartanya, mobilnya, keretanya. Ija yang lagak-lagak, ija petik suwaria, suwarni, alih pu mutua, handa pu pidum. Nyan bendu ku puala me dipikir keculak lang kubu hana getup tiat be hana mo. Nyan bendu bawa balik. Yang nak ikut manyet lang kubu tak saboh amaluhu, itulah amal kebajikannya. Maka yang dimaksud dengan harta kita itulah yang telah kita infak di jalan Allah, itu harta kita. Yang tak kebah yang toko 2 tingkat, rumah sewa, pet boh, blang, nuhun, lemo, nyat ragam yang nunggu atragam yang kata dayong. Itanyo cula calau ati jeno hana temu menggrep telat tak semayang gara-gara pusapat harta gop man kurung sadar tak kayak gitu. Aku cukup rogo tu. Pakon telat menggrep, lihat serta lemo, lihat mati lemonya mantan tinggal, berarti lemo gop. Artinya apa? Kita bekerja banting tulang untuk orang. Beda pakai kederawan. Yangnya bekerja untuk diri sendiri, hasil daripada hal yang demikian kita infak di jalan Allah. Yang kenyataan dia, lain kot. Makanya cukup telah tengku. Bila mana tidra ulung leh gepegat rumah ubi raya asal rumah puno. Kamba yang cukup indah. Getemeng ngan perumah getemeng cuma siat sakai yang cukup uah telam lihat tak pegak rumah uronyo le getanya kauri wa rumah untuk malam mati tu. Ipu siat lah kamba be hana mo. Ipu trip pandai dia pu yai kuburung. Urung ke mati. Pandai dia pu lah kamba. Lalu itulah getanya laur ipu tamong lako lain hana trip kemudian abih indah ipu tamong lako lain lah rumahnya. Nyan na terasan. Lam kamba yang tahiasinya ni pertamong lako lain. Lam seprimbat yang kita nyoblonnya tu yang penyebab telat semayang inca, telat semayang maghrib, bak pusapat pengen pegot kamba dan belau seprimbatnya watihnya ni peih lako lain. Itanya lang kubu dia black ane mata tu. Asli tu. Yang cukup juga tu tunggu. Nah. Oh hanu peti kuan peti kedan lah. Apa dapat sadar mah. Karenanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Mandemu tu kuan peti kalan tu. Semua itu akan menyesal kata Allah. Semua mereka akan menyesal. Li pertikafi li ahli maksiat la ilam penyesalan tak kala mereka dihadapkan dengan pintu neraka. Wateto dengan pintu nerakanya kebawatannya mari mengadu kepada Allah, ya Allah nyo kali kamu kalan azab neraka ngeri datar ya Allah hamhum pram tu apoi. Nabi kesempatan kepada kamu ya Allah farji'na neperiwang si agak di hudunya. Kamu akan memperbuat amal saleh inna mungkin cukup yakin kaya Allah. Menyesal. Yang pertama kafir. Dijauh oleh Allah Taala. Letak ke berhaba faksiu fiha behina ke dalam neraka wala tukallimun imbel letak berhaba. Mandu menyesal tu. Makanya ketika terpegat rumah berbiraya 2 tingkat nyan malaikat gedang wa pintu nuku cuma handu tak sakai. Tak kira ada tahu berteh dah pulung gedau wa pintu jangan awat tu tang hanan cana mati le ya bagus. Tak ada raya ka pegon. Cuma 2 ada yang. Nyan musiji sampai rumah hana lelu hana. Mbale ka dapat dah harap ni rumah. Itanya berbiraya rumah tu. Nyan malaikat ba pintu gedang. Tang nan cana udip sampai. Makanya nyawa tewa waktu dah wa pintu jenguk-jenguk nah tu. Menyesal aku. Maka harta kita kata beliau itulah yang telah kita infakkan di jalan Allah, sedangkan yang kita tinggalkan itu milik orang. Akan diambil oleh istri, akan diambil oleh anak, akan diambil oleh adik dan sebagainya. Yang berakam saudaranya mutatu patan. Tak mati tanyo awai truk ganyan ngurung nak teman. Yang kinan baru terasa bacutuk. Kemudian ya bunayya kata beliau, inna man yarham yurham. Sesungguhnya orang-orang yang menyayangi itu akan disayangi. Ingin disayang orang, maka sayangi orang.
ingin dikasihi orang, maka kasihani orang. Menyelegetannya perlebih pemulia legop, pemulia gop tunggu. Menyegetannya perlebih sayang legop, tak sayang gop tunggu. Menyelegetannya perlebih permun legop, permun gop tunggu. Nyok kauri gak nyan tak perlebih beramai teruk jamai kauri gop tunggu ja. Belinggai gak nyan tak perlebih beramai urun sama dia, belinggai gop antum sama dia mesti gop. Artinya putra baru nam rumput talik benatula haji bek tarik tapi hanatulaknya hampa haji benatulak tarik tunggu. Benatulak tarik ini. Maka menyesabah sumber mentang hanagot. Kalian moto. Motonya musapat antara suum dengan lepi ya. Suum itulah apui yang na di dalam mesin, lepi ya hidup bak radiator. Menyuum sampai bertoh motor tunggu hanagot maka ibu radiator. Mamanya lepi atat tu dah motor hai ya cit. Menan aja. Menancit takkan lalam tulak tarik gerita pui kau tulak tarik dia idih tulak hinoi tulak kena maka jalan tunggu jalan menancit ubat-ubat tetap campuran antara mangat ngahana mangat lagi ubat penyakit kuning sakan jabin ke pegah. Apa itu sakan jabin? Guyu jampu gula yang mameh ngan ia cuka yang matham. Berarti matapat matham ngan mameh baru juk ubat ataupun pet ngan mameh mentang nyan lahir gula. Pet mentang tuan mentah tu. Maka ji bermutapat mameh matham mameh ngam pet mentang hanagat mameh mentang pet juk kebut. Menan ji. Maka ingin disayang orang, sayangi orang. Ingin diperhatikan orang, perhatikan orang lain. Memenan je tunggu. Menyagetannya perlaya ke gop, maka getannya bujut ku urang yang senantiasa tak permun awat perlaya gop. Betul tapi. Dia termasuk dalam pergaulan. Wate duk ba kedai kopi preh bayar le gop tapi. Ikatnya mesti gatang bayarnya hana gau dep tunggu. Nyai per ikala ningon. Mui pakat de Bandung sakitnya pura-pura. Bah kebetulan tak ada bapa yang menanyanya kamu tiba tunggu. Maka bepreh bayar gop sampai benar tak bayar dia katanya walau lah 30 ton 3 benda. Pokoknya benar. Jadi memberi ya itulah pergaulan. Becutu wa may yasmut yaslam, dan siapa saja yang diam niscaya selamat. Bekle pegah bah. Insyaallah selamat. Anam pegah ke gop. Wa may yaqulil khaira yaghnam, dan siapa saja yang berbicara akan kebaikan niscaya beruntung ia. Pegah yang gak-got. Maka dunia kita akan mendapat keberuntungan, di akhirat juga akan mendapatkan keberuntungan. Wa may yaqulish syarra ya'tham, dan siapa saja yang berbicara akan keburukan niscaya ya'tham, berdosa ia. Mudah-mudahan nasihat-nasihat para aulia ini menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Makanya dalam kehidupan yang pertama kita harus zuhud. Pemakna zuhud dunianya baik tikat ngenati dengan makna zuhud tunggu. Kan arti zuhudnya hanjit mundunya mu bacu tiba hanjit mundunya mi hanjit mundunya ke hanjit pakai baju yang gagot. Ke hanjit motor, hanjit Honda le katanya. Hanjit mundunya. Maka menyaku baju le katanya jaya guni menan kan. Keliu pang-pang beruhnya nah cocok jinnya. Jadi nyan kon tinggal dunia ke kon puhidro pungo mana jian. Di koncin. Jadi makna meninggalkan dunia zuhud. Artinya tidak terikat segala kemewahan dunia dengan hati. Ketika getanyo gebi kemudahan di Allah Taala terpegak rumah 2 tingkat, alhamdulillah. Tapi ketika rumahnya gepanco oleh Allah Taala dengan tutung dan sebagainya, maka hana terbeban kita. Ada drone cok aja pulang pu mengehluk mata drone. Ketika Allah memberikan jabatan kepada kita, ketika Allah memberikan pangkat kepada kita, alhamdulillah. Tak kala semua itu Allah ambil kembali, ada drone ya Allah cok aja. Artinya tidak terikat hati kita dengan kemewahan tersebut. Makna zuhud menan tu. Pemakna zuhud tidak terikat hatinya dengan kemewahan dunia. Kan hana ge pakai dunia be salah. Jadi meninggalkan 100% dunia itu salah.
hana usaha, hana kerja, menjadikan orang lain terbebannya hana god dengu. Maka minta sedekah dalam agamanya hana god. Hana god dengu. Karena kata Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka be udip getanyo terbeban god dengu. Karena ciri khas sidra mukmin tengku adalah khifatul mu'nah. Nyo ciri khas mukmin. Pemakna khifatul mu'nah, ringan belanja. Nyo ciri khas sidra mukmin, khifatul mu'nah, ringan belanja. Dum no pisep, dum deh pisep, ringan. Hantam pernah membebankan orang lain. Nyo ciri khas sidra orang mukmin tu. Karena pakon dunianya tu pakon lagi tanya bet tingkat kemewahan dengan dunia, bet tingkat hati dengan kemewahan dunia. Karena ad-dunia darun nihah. Gepegat dunianya oleh Allah Taala, gepulahi keinginan ataupun hud bagi getanyo dengan berbagai macam keinginan, tapi kebanyakan keinginannya hanggebi tu. Dunia ini adalah darun nihah, tempat berangan-angan manusia. Maka jipu yang takalan dia tanya hawa tu tunggu. Takalan motogop hawa tu. Gebihan le Allah Taala gepa hawa-hawa sakai. Takalan rumah gop nyampi hawa cukup bahaya ke kalam rumah gopnya cukup bahaya lam. Pokoknya pu yang takalan galak tu. Karena ni darun nihah, memang dunia ini darun nihah. Gepa hawa-hawa le Allah Taala bagi tanya. Yang kebak wate gepa hawa dia itulah apabila terikat hatinya dengan keinginan tersebut, kesempatan bagi setan igoda. Ketika setan telah menempatkan kesempatannya di dalam hati manusia, gak berhasil. Maka si manusianya akan mengambil jalan pintas. Hana harium pijut. Yang penting lagi haji berkurat halil. Oh bahaya. Maka berdekat-dekat dunia ini darun nihah. Maka di macam timbul hayalan ni katanya. Sehingga le sibuk le katanya ngeharta gop tu. Ketika menghayal ingin yang demikian tidak tercapai, musibuk dengan harta gop. Iganya hawa gemoto legenyan. Kahai ke belau alam. Ujung gua kasih buang harta gop nyen wate du ngenggop hantam gat pegah haba kurang yang nama tonya. Napa dia nak jelah dia? Ada jelah. Kalau nya ke dari sekjam bukan baru saji sekjam je lo kai diangkat camat lain buplo ton kai dua camat hanai doi no fa lagi jirebon. Iki ke baru sa baru. Ne pegah putra nyen moto hari mi coknya. Nah ne. Nya ke kasih buang harta gop hanam pu bide. Nyen le tunggu. Nyen timbul perasaan sibuk dengan harta gop, muruk ke gop karena kedaratan. Maka timbullah prasangka yang hana-hana god. Rumah biraya kayak pegawai hana sajalah ya. Sangka kan tabu-tabu je lewatnya. Padahal gok geli pulai kampung. Yang kalah, ya kayak belah Honda lelam, enmek hana jelah ya. Hana jelah ya. Sangka rok si pengem